Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kurang semua. Jumpa lagi dengan saya Uji Tama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Selepas cukup lama ya tidak buat konten ini kembali lagi. Dan aku baru tengok perlawanan antara Johor Darul Ta'zim melawan Terengganu FC, di mana kemenangan diraih oleh JDT sehingga JDT kembali menjadi juara Piala Malaysia ya. Tapi ada beberapa catatan dan mungkin banyak juga yang kecewa terkait hasil perlawanan pada perlawanan malam ini ya. Khususnya kepada pengadil ataupun referee ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya juga tak mengenakan di mata ya. Kita coba sedikit ulas karena aku tonton perlawanannya sampai selesai, tapi memang aku sambil dengan mengerjakan tugas ataupun kerjaan aku, jadi agak kurang fokus ya. Tapi pertama di perlawanan ini kesan yang tak enak di mata karena aku tengok Stadium Nasional Bukit Jalil ini kualitas padangnya cukup tak mengenakan ya. Kalau kita tengok bagian-bagian sebagian banyak bagian-bagian yang memang secara warna sudah tak hijau ya, agak ke kuning ya kalau kita tengok di kamera. Itu tak mengenakan pertama. Yang kedua ini soal pengadil ya. Sekali lagi ini tahniah untuk JDT, tapi mungkin ini ada sebagian penyokong juga, penyokong JDT yang tak puas juga dengan putusan dari pengadil ya, walaupun memang JDT juara. Nah, kalau saya pribadi, ini subjektivitas saya, memang di penalti pertama itu sebenarnya perlu VAR ya. Kalau ada VAR kita tengok apakah memang perlu penalti, Mbak. Tapi kalau aku sekilas tengok itu memang agak cukup soft lah ya. Itu dan memang boleh jadi itu tak penalti atau penalti, aku juga tak tahu. Tapi kalau aku jadi referee, kalau aku tengok seperti itu, kayaknya aku tak kasih penalti untuk itu. Ya, kemudian 1-0 karena Beksan berhasil mencetak jaringan dan nampaknya ini JDT melawan Terengganu tidak bermain lepas ya. Tidak, maksudnya tidak menunjukkan perbedaan mata yang sangat jauh di Liga Super Malaysia gitu. Atau mungkin ini agak sedikit juga kebayang karena JDT juga di JDT 2 itu kan kalah ya dengan Terengganu. Apakah ini juga ada faktor itu? Apakah ini sebenarnya itu momentum itu hampir kejadian ya, karena ketika JDT unggul 1-0 kemudian ada pelanggaran dari Jordi Amat ya terhadap penyerang dari Terengganu, dan itu sempat kayak gesturnya referee tak mau beri penalti ya, atau mungkin tanya ke asistennya pengadil di pinggir padang ya, tapi akhirnya diberikan dan Evan Muhammad berhasil menyelesaikannya menjadi 1-1. Dan ada, kalau aku tengok macam Safi Sali juga mempertanyakan kenapa Jordi Amat tak mendapatkan kartu merah ketika menjadi orang terakhir terhadap pelanggaran yang diterima oleh pemain dari Terengganu. Kemudian 1-1 mulai imbang lah menurut aku, walaupun ya aku tak ngikuti secara intens, tapi aku lihat cukup berimbang lah kedua tim ini. Maksudnya JDT tidak berada di level sebagaimana yang kita tengok ya. Apakah ini faktor di Liga Juara-Juara Asia ini juga mempengaruhi performa JDT malam ini, atau juga ini faktor JDT sebelum ini, JDT 2-nya juga mengalami kekalahan di final ya, Piala MFL lah ya, kalau aku tak silap. Yang apa juga mempengaruhi juga ya, tapi ini bukan JDT yang aku tengok seperti biasanya. Dan akhirnya momentum itu muncul kembali untuk JDT ketika umpan dari Heberty berhasil di heading dengan sangat baik oleh pemain masa depan dan mungkin kandidat kapten JDT di masa depan, yaitu Feros Baharudin. Menjadi 2-1. Nah, kemudian ada momen ketika Arif Aiman mendapatkan penetrasi ya, dan di situ kita tengok, kalau kita tengok VAR itu juga kayaknya ada sentuhan ya. Jadi itu memang menurut aku sih itu layak untuk penalti ya, dan akhirnya Arif Aiman mencetak jaringan, kedudukan berubah menjadi 3-1. Yang menarik adalah bagaimana selepas Arif Aiman mendapatkan pelanggaran, di situ Arif Aiman apa ya, karena mungkin dia yang mengusahakan itu terjadi penalti. Nah, Arif Aiman punya inisiatif untuk mengambil sepakan percuma itu. Nah, tetapi nampaknya Beksan seperti biasa menjadi eksekutor, ingin mengambil itu. Ini juga terjadi ketika Fernando Forestieri tadi di si babak pertama mendapatkan yang dianggap pelanggaran dan penalti, Beksan yang eksekusi. Karena kita tahu biasanya memang Beksan ya. Dan di sini Arif Aiman nampaknya
meminta kepada Bengtson. Ini sempat cukup alot karena cukup lama juga ini dua player ini berada di kotak penalti, dan akhirnya Bengtson melepaskan untuk memberikan Arif Aiman kesempatan mencetak jaringan melalui sepakan penalti, dan Arif Aiman berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kedudukan menjadi 3-1. Dan ada momen yang lain yang aku juga lihat di highlight di feed Instagram media Sukan Malaysia, bagaimana Liridon Krasniki juga sempat agak sedikit bertengkar ya dengan player sendiri, Azam Aziz atau siapa gitu. Jadi ini menarik ya, drama-drama yang terjadi di final Piala Malaysia. Nah, apapun itu ya, memang mungkin ada yang mengatakan ini wasit agak berat sebelah ya terhadap perlawanan ini. Mungkin faktor error atau apa, ini perlu ditinjau lagi. Dan ini menurut aku ya kedepannya ya memang yang paling agar semuanya bisa fair, dalam artian kalau ada kejadian yang patut dipertanyakan, banyak protes, ya kita tengok di VAR macam mana gitu. Dan mungkin tahun depan kita akan tengok itu akan berlaku ya di kompetisi Liga Super Malaysia ataupun yang lain ya. Mungkin boleh kita tengok nantinya. Itu akan terminimalisir lah, walaupun kita tahu juga isu-isunya yang sudah menerapkan VAR di Inggris pun banyak mendapatkan komplain ya. Tapi untuk apa ya yang banyak protes macam Indonesia, macam Malaysia, menurut aku ini VAR ini adalah investasi untuk meningkatkan apa ya kepercayaan penyokong, kepercayaan pemain ya, dan juga ini jangka panjangnya juga akan menguntungkan liga itu sendiri gitu. Jadi kalau ini diterapkan ya, jadi kalau kejadian macam yang pertama ketika Fernando Forestier dilanggar, apakah ini ketika banyak protes yang merasa tidak, itu bisa dicek gitu. Dan ini kan nggak berlaku pada perlawanan malam ini. Dan ya sekali lagi tahniah ya, namanya juara ya juara, tak ada alasan ya JDT, apalagi bagaimana JDT ini sudah menggagalkan untuk sekian kalinya ya. Jadi ya walaupun memang apa yang dicapai JDT musim ini kalau dari segi piala ataupun trofi tidak sebanyak musim lepas ya, tapi kalau kita lihat dari segi dominasi memang ya belum ada perubahan yang signifikan ya untuk level tertinggi. Bagaimana JDT di liga juga meninggal jauh peringkat keduanya ya. Dan walaupun ya sekali lagi ini JDT cukup kesulitan ataupun kesukaran menghadapi Terengganu, tapi ya kembali JDT meraih 3 mata ya. Dengan selisih 2 jaringan ya kita harus akui JDT masih masih ya punya mental juara dan segala macam, itu dibuktikan malam ini. Walaupun sekali lagi ini banyak yang bilang kalau aku tengok ini ada kontroversi pengadil, tapi sekali lagi juara-juara tahniah untuk Johor Darul Ta'zim yang kembali mengkekalkan juara untuk sekian kalinya. Ini tidak berapa kali ya, udah berturut-turut lah kayaknya ini JDT. Sekali lagi tahniah untuk Terengganu, ini sebuah prestasi yang luar biasa juga ya, bagaimana Terengganu cukup mendapatkan ya di Terengganu yang di level ataupun second level kan juara ya, mengalahkan JDT, dan ini hampir saja juga memberikan kejutan kepada JDT. Jadi sudah performa yang luar biasa. Nah, menurut korang seperti apa untuk perlawanan malam ini? Silahkan korang semua tulis di kolom komentar. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf, sehat-sehat semuanya ya, karena ini musim hujan dan segala macamnya. Kemarin aku dikirimi di Johor Bahru itu juga sudah mulai banjir, jadi ya, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya, selalu waspada. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.